Oke, kita mulai lagi. Kita lihat di sini, ini seri router Mikrotik RB750 ya. Jadi banyak tipe Mikrotik itu. Jadi dia termasuk dari router RB750. Ada juga perangkat-perangkat Mikrotik lain, ada switch ya kan? Ada switch juga. Iya. Modelnya kayak Cisco juga, ada banyak perangkatnya. Ini salah satunya adalah router, ada switch, ada antena dan lain-lain. Kalau kita mau belanja bisa menuju ke mikrotik.co.id ya. Terus kalau kita lihat default dari pemasangannya, ini di Mikrotik RB750 sorry, ini dia mempunyai 5 port ini. Ini mempunyai 5 port. Kalau kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dilihat situ ya. Ada berapa? Iya sama. Ini 5 port. Tapi nggak semuanya 5 port. Ini kebenaran yang pakai 5 port. Ada juga seri yang lain lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini tiap port-portnya ini berguna. Ini namanya Ethernet port ya. Misalnya contoh seperti gini. Kita lihat. Ini port 1 ya. Port 2. Port 1 ini digunakan untuk jalur ke modem. Ya, ini biasa disebut dengan LAN. Ini biasa disebut dengan WAN. Ya. Kenapa WAN? Karena menuju ke modem. Jadi dari modem kita bisa colokin ke port 1. Sedangkan untuk port keduanya ya, atau ketiga, keempat dan kelima seterusnya ini disebut dengan port 1. Ini bisa kita colokkan ke switch. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi seperti ini. Oke, kita lihat settingan default dari Mikrotik. Oke, IP address. Jadi kalau kita beli Mikrotik itu nanti akan udah ada nomor IP address otomatis ya. Defaultnya adalah IP address 192 kelas C ya ini. 192.168.881. Ini ada pada Ethernet kedua. Ingat, di Ethernet kedua dia sudah punya IP ini. Oke. Yang buat ke switch itu. Nah, yang buat ke switch. Nah, sekarang kalau di DHCP, jadi defaultnya kita lihat yang kedua, DHCP server enable pada Ethernet port kedua. Maksudnya apa? DHCP server enable berarti di Ethernet port kedua yang tadinya kita colokkan ke switch bisa memberikan IP address automatically ke klien. Jadi si klien akan otomatis mendapatkan IP address dari Ethernet keduanya Mikrotik. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada port kedua, kita colok ke switch, nanti mereka ini akan mendapatkan optane. Makanya settingannya di sini harus optane. Ya, settingannya harus optane biar mendapatkan IP address dari Mikrotik di port kedua. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Gampang settingan, tinggal gini doang. Seperti ini. Oke. Kita search. Nah. Oke. Nah, kita bisa setting sini untuk use obtain IP address automatically. Jadi mendapatkan IP address secara otomatis. Gitu. Kalau misalnya nggak mendapatkan IP address, saya mau manual, boleh aja. Kita bisa klik ini, lalu kita satukan network ID-nya dengan Ethernet kedua IP-nya. Oke, seperti itu. Ini, tuh. Nah, lanjut. Kita lihat lagi di sini. DHCP server enable pada Ethernet kedua. DHCP client enable pada Ethernet port pertama. Jadi defaultnya ya. Jadi port pertama itu dia mempunyai DHCP client. Artinya apa artinya gitu? Artinya di port pertama dia masih belum dialamatin IP nih. Masih. Jadi yang dialamatin IP secara defaultnya baru Ethernet kedua doang. Yang port yang satu itu masih kosong, 10, 30, 40, 5 masih kosong juga. Nah, satu dia settingan defaultnya adalah DHCP client enable. Artinya apa kalau DHCP client? Berarti dia mendapatkan IP. Ya, mendapatkan IP dari mana? Ya dari modem. Dengan syarat biasanya kan memang settingan modem itu adalah DHCP servernya enable. Si modem begitu dia DHCP server enable-nya dicolokin ke port 1, maka si Mikrotik di port 1 itu akan mendapatkan IP secara otomatis. IP dari si modem itu. IP dari modem. Oke, paham ya? Jadi segitu. Tuh dicolokin dia akan mendapatkan IP dari modem.
Oke, kita lihat lagi default yang berikutnya. Oke, dapat diakses menggunakan browser ya dengan alamat IP 192.168.8.1. Dapat diakses menggunakan browser atau dapat diakses menggunakan apalagi Winbox. Oke, dapat diakses menggunakan software putih. Ya, jadi kalau via browser juga bisa langsung masukin alamat yang bisa. Jadi kita bisa langsung mengetik alamat address port kedua dari browser. Oke. Jadi bisa. Jadi banyak pilihan, bisa dari browser pengaturannya, bisa melalui software Winbox, bisa juga melalui putih. Gitu ya. Kalau kita menggunakan putih, kita hanya bisa pakai command form, yaitu dengan menggunakan remote port pada telnet dan port pada SSH. Ya, itu melalui command form perintahnya. Ya, tapi kalau menggunakan browser atau Winbox, perintahnya sudah graphic user interface enak. Kita tinggal klik-klik seperti itu. Oke. Step berikutnya kita lihat cara setting mikrotik. Kabel UTP yang berasal dari modem dicolokkan ke Ethernet ke-1. Ya, jadi ini dari modem colokkan ke Ethernet 1. Lalu kabel UTP yang berasal dari router mikrotik Ethernet kedua dicolokkan ke switch. Jadi ini masuk ke satu lagi masuk ke switch seperti itu. Oke ya. Terus jika menggunakan AP, maka kabel UTP yang berasal dari AP dicolokkan ke switch. Jika menggunakan AP, ya, menggunakan AP, maka kabel UTP yang berasal dari AP dicolokkan ke switch. Contohnya seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Terus, jika modem mempunyai AP, maka wajib untuk di-disable. Nah itu, ya. Jadi wajib kita untuk melakukan disable. Jangan nggak di-disable. Ya, kalau nggak disable bocor nanti komunikasinya. Percuma aja pakai mikrotik, dia bisa bypass begini nanti. Iya nggak? Jadi percuma. Jadi ini harus kita disable. Caranya simple. Biasanya di modem itu ada button untuk mendisable WiFi atau melalui settingan masuk ke adminnya. Seperti itu. Oke? Jadi ini settingan defaultnya. Ini contohnya. Oke? Jadi kita bisa langsung praktek ke alatnya. Oke, gitu aja dulu. Saya stop dulu.